ketika kita tersenyum kepada orang lain, kita cuma butuh saraf otot yang berkontraksi di kulit wajah awak ko 3 balih sampai 5 balih. Sedangkan ketika awak berang, marabo-rabo, mungkin bercakap bagai, bercarui bagai, maka jumlah otot dan saraf yang bekerja di kulit wajah awak tu 75 sampai 100 saja. Jadi semakin banyak otot jo saraf yang bekerja di kulit wajah awak, maka semakin lelah, semakin panik wajah awak tu. Tak salah orang tua-tua menyebutkan bahasa orang pemberang tu capek tua saja. Lantaran memang wajah tu panik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa lahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bahwa siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat fardu zuhur alhamdulillah berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca sejarah Nabi, ternyata Nabi itu dinyatakan oleh penulis-penulis Barat yang agamanya non-Muslim, bukan Islam. Nabi Muhammad itu adalah sosok pribadi yang paling sehat di atas dunia. Rasulullah itu adalah orang yang badan fisiknya sehat. Artinya Nabi Muhammad itu sehat. Akulah kunci sehat Nabi itu. Satu di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang ramah, murah senyum, jarang berang. Kata Nabi SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan berang, jangan berang, jangan berang dicek Nabi itu, maka bagimu surga. Kan ada di antara wak yang marabo sejadi-jadinya, tak tabakihan Ustaz. Lah habis batih sabar. Kata Nabi, batih sabar tu serugo, Pak. Kecuali agama wak dihina, Tuhan wak dihinakan, Nabi wak dihinakan, itu yo perlu wak berang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu menjadi pribadi yang sehat lantaran Nabi itu jarang berangnya, Pak. Jarang berangnya. Apa punya buku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, judulnya The Power of Senyum, kekuatan senyum, Pak. Di situ ada hasil penelitian. Satu, ketika awak senyum, Pak, ketika kita tersenyum kepada orang lain, kita cuma butuh saraf otot yang berkontraksi di kulit wajah awak ko 3 balih sampai 5 balih, Pak. Ketika awak senyum awak. Jadi tidak banyak 3 balih sampai 5 balih. Sedangkan ketika awak berang, marabo-rabo, mungkin bercakap bagai, bercarui bagai, maka jumlah otot dan saraf yang bekerja di kulit wajah awak tu sampai 100, 75 sampai 100 saja. Jadi semakin banyak otot jo saraf yang bekerja di kulit wajah awak, maka semakin lelah, semakin panik wajah awak tu. Tak salah orang tua-tua menyebutkan bahasa orang pemberang tu capek tua saja. Lantaran memang wajah tu panik, Pak. Dandam ke orang, bekasam ke orang, tak senang hati ke orang, nan sakit di dalam tapi nan panik wajah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara jemaah tu bertanya anak tu, "Ente, anak-anak kini nyoba ente, Pak. Kalau awak dulu kan baitik, ramai mak wo ente bara umur ente takutlah berapa yo kecil ibu tu. Kalau menurut awak ente umur ente 35 ente. Kecil ibu tu Pak, onde nak lah 50 umur ente. Berarti 15 tahun lebih muda dari nan sebenarnya. Lantaran Pak, ente tadi tu ramah orangnya Pak. Kiranya perawat di rumah sakit, suka melayani pasien, ramah, senyum, acok, sehingga terlihat jauh lebih muda dari umur nan sebenarnya. Bertanya lu anakku kapak tu kan om, bara umur om. Anak-anak kini ndak bapak ndak mama ya Pak, om. Jadilah Pak. Takutlah bara aku yo kecil Pak tu. Kalau menurut awak om, umur om 55 saja. Kecil Pak tu dia nak 30 baru umur om. Berarti 25 tahun lebih tua dari nan sebenarnya. Lantaran apa tadi pemberang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan penelitian itu bahwa ternyata orang yang ramah, mudah senyum, jarang berang terlihat jauh lebih muda dari umur aslinya ketimbang orang yang pemberang. Umurnya masih ketek tapi terlihat tampak lebih tua dari nan sebenarnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihannya di awak. Dalam ilmu kesehatan ada Pak Dokter Pak Dokter. Ternyata Bapak Ibu ketika awak senyum ramah ke orang itu meningkatkan imunitas tubuh awak Pak. Daya tahan tubuh orang yang ramah jauh lebih kuat dibanding orang yang parabo Pak. Orang yang parabo tu resikonya awak lihat di TV-TV itu sedang merabonya tu nyepacik jantungnya, nyepacik dadonya, napik serangan jantung mendadak, stroke sudah itu. Lantaran emosi Pak. Detak jantung tidak stabil sehingga badannya sampai ke ubun-ubun, pecah pembuluh darah. Risiko menjadi pribadi yang pemarah. Pilihannya dia Wak, jadi orang yang ramah atau jadi orang yang pemarah. Penelitian kedua Pak, ternyata mangko orang dewasa tu senyumnya lah agak kurang dalam sehari Pak. Di situ disebutkan Pak, anak-anak dalam sehari meluapkan kebahagiaan, tersenyum dan tertawa ratus-ratus kali Pak. Anak-anak galak senyum dalam sehari itu ratus-ratus meluapkan kebahagiaan ratus-ratus kali. Anak-anak contoh, baca anak-anak meluapkan kebahagiaan sore-sore ya Pak, sekitar jam pulang mengajinya dari surau dari TPK-nya, hari hujan, amma ndak tiba, apanya ndak datang, mantan payung atau menjepit, sehingga bayu anak-anak tu berdua, bertiga, berlima di situ pulang je lah Pak. Baca nyari hujan labek Pak, buka baju kat Sarawak, dicarinya plastik kantong asoy Pak, dibungkuinya bajunya, dibungkuinya buku mengajinya, betil lanjang buliknya lari pulang. Awak nak mencari dari muka rumah anak siap. Awak mengeleng senyum anak-anak. Bantu itu anak-anak meluapkan kebahagiaannya. Bahkan sebelum sampai ke rumahnya putar-putar keliling komplek, nak pakai salai banang pun. Anak-anak kecil Pak, umurnya 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Bantu itu anak-anak meluapkan kebahagiaan. Lantaran beban hidupnya tidak ada, beban pikirannya tidak ada. Anak-anak. Tapi dalam penelitian itu disebutkan bahwa orang dewasa tersenyum dan tertawa meluapkan kebahagiaan dalam sehari rata-rata cuma 5 balik kali ya Pak. Mangko sebanyak itu lantaran masalah lah banyak, ndak sempat senyum lain. Jo bini ada masalah, jo laki ada masalah, jo mamak rumah ada masalah, jo mintuo ada masalah, jo orang gaya ada masalah, jo orang sekolah rumah ada masalah, jo kemanakan ada masalah. Bahkan yang lebih parah tu jo pengurus musaji pun ada jo masalah. Ndak sempat senyum lain. Masalah lah sebalik pinggang, lah parik beban untuk senyum tu. Sehingga membudui sajalah ibu tu, membudui sajalah pak tu. Sangko kok sakit gigi, jo kira ndak masalah lah sambuak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbalik ke pilihan tadi, ingin menjadi pribadi yang ramah atau ingin menjadi pribadi yang pemarah. Maka
Rajin-rajin wak senyum, kata Nabi. Selain senyum tu untuk kesehatan, kiranya senyum tu bernilai ibadah, sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Tak ada pitinan ke dimasukkan dalam kotak infak tu. Bersobok kawan, sama-sama berubek, dimasuki padang panjang, sama-sama jemaah di musala, di komplek, di musaji awak. Sapo salam senyum, senang hati wak. Itulah bersedekah wak tu. Ya tak? Rajin-rajin wak senyum. Jangan beko setiap bersobok betul orang sakit gigi. Ibu misalnya, ibu punya anak bujang, ibu lah patut ke menantu, bawalah calon menantu tu ke rumah. Pak misalnya punya anak bujang, bawalah calon menantu tu ke rumah. Nak bujang apa? Nya bawa anak gadis ke rumah, calon menantu apa je ibu tu. Ketika bersalam jawab pak je ibu, nya tak ada senyum mesti Allah dah pak. Kulit kuning langsik atau putih rancak pak. Barasih nak tu, cuman ketika senyum, ketika bersobok jawab pak, ketika bersalam jawab pak je ibu, nak adanya senyum tu. Kira-kira anak kagum bisian ke anak bujang ibu tu. Tak pandai senyum calon menantu mak tu. Carilah nan lain. Biarlah biasa-biasa saja tapi ramah. Senyum namuahnya meluap, berbagi kebahagiaan. Lebih senang awak menceliak orang. Biarlah kaliannya tapi murah senyum, senang hati awak daripada putih rancaknya tapi bentuk orang sakit gigi membudui awak. Biarlah indah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka balik-balik ke pilihan awak. Kata Nabi, kalau ingin sehat tu makanya Nabi itu sehat pak. Dia menjadi pribadi yang ramah. Maka pulang dari risiko rajin-rajin wak senyum ibu ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan senyum kecil ustaz tu supaya wak awet muda katanya kan. Setiap yang wak kerajuan tak ada orang wak senyum juga tu tak tu. Pergi sambil pulang mereka keluar dari masjid menyarungan kaki masuk terompa wak senyum juga tu tak tu. Pulang apa tiba di rumah minum kopi, menyantik korek api, membakar rokok misalnya. Korek api nyalo wak senyum juga ke korek api tu tak tu. Bersobok kawan senyum. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Anjar menyebutkan senyum yang ikhlas itu adalah senyum yang simetris katanya Pak. 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Jangan tempang senyumnya kecuali memang bermasalah bibi awak. Jangan dipasuan 1,5 ke kanan, 3,5 ke kiri. Itu lain lu ceritanya kan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keikhlasan di dalam hati kita itu terpancar melalui wajah dan itu terluap pada senyum. Maka salah satu tanda orang beriman itu adalah ketikanya mengecek santun dan itu dibarengi dengan senyum. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, rancak diam. Ya kan ada loh kawan waktu kepada ibu, kecewa. Sebenarnya Pak, kawan kamu tu elo artinya muncung. Saya nak bantu itu gitu. Muncung dan bantu itu itu nya tidak. Definisinya dia awak surang lah tu. Tidak bisa Pak. Nya ada di dalam pasti itu nan keluar. Semua ibarat cerek berisi air ya Bu. Kalau isinya air putih dituang ke dalam galih nan keluar air putih. Pasti bukan kopi lantaran isinya air putih. Kalau hati wak berasiah maka nanti sabui pasti nan berasiah. Kalau isinya kopi nan keluar kopi. Kalau isinya susu nan keluar susu. Mustahil isinya air putih keluar madu. Itu tidak kemungkin tu. Maka salah satu tanda orang beriman itu adalah pribadi yang ramah. Mudah-mudahan jadi ibadah senyum awak, kemudian menyehatkan fisik, jasmani dan rohani awak. Bapak dan Ibu yang berubek sama-sama berdoa gitu, usahakan Allah kok. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha dimaksimalkan, ujung-ujungnya wak serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.